Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para bapak dan para ibu sedherek sedang pengawasan ingkang kula hormati, pindah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang sampun dipun sokaken dumateng kita sedaya. Kaping kalih selawat lan salam ugi kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad, ugi keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tesih istiqomah dumateng agamanipun. Para bapak dan para ibu sedang pengawasan ingkang kula hormati, nglajengaken pengawasan nggih niki bahasan ingkang baru. Bahasan baru adalah masalah sakinah ya. Ketenangan batin ya. Sudah ikhlas ini, apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan masalah sakinah, ketenangan batin. Sakinah. As-sakinatu fi qalbi idza lam takun fihi wala sakinatalah. Ketenangan itu ada di dalam hati. Ketika hidup tidak ada ketenangan di dalam hati, pasti hidup tidak akan merasa tenang. Iya, itu ketenangan di dalam hati. Hadil majlatu min manazilil mawahib. Kedudukan sakinah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La min manazil makasib, bukan dari hasil usaha, tapi benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi sakinah itu pastinya orang-orang, yaitu para nabi dan aulia kekasih Allah, yaitu orang-orang yang iman itu. Yang dikasih sakinah Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang jadi kekasih Allah adalah orang-orang yang iman. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala as-sakinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sakinah di dalam kitab suci Al-Qur'an yang hubungan dengan ketenangan batin ini ada 5. Ini ketika ya Allah memberi kabar, menurunkan sakinah terhadap Rasulnya, terhadap orang mukmin saat-saat ada keguncangan batinnya, kesedihan, kesusahan yang dialami, seperti kejadian dalam hijrah. Rasul di Gua Sur dengan Abu Bakar, saat Abu Bakar dengan rasa sedih, susah melihat musuh yang ada di depannya itu. Apa jawab Rasul? La tahzan innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya ya. Summa azzala sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Lalu Allah menurunkan sakinah, ketenangan terhadap Rasulnya, itu Rasul Muhammad, dan terhadap orang-orang iman pada waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar di Gua Sur melihat orang kafir yang mencarinya itu sudah ada di depannya, sampai Abu Bakar, seandainya salah satu dari orang kafir itu melihat ke bawah, pasti akan kelihatan kalau aku dan Rasul itu di Gua Sur itu. Allah menurunkan sakinahnya. Summa azzala wa sakinatahu ala rusulihi wa alal mu'minin.
Allah menurunkan ketenangan batin terhadap Rasul dan terhadap orang-orang iman pada waktu itu. Saat hijrah itu Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar dikandani Rasul kaya ngono, ayo mencari aku. Nak cara wong kene wis ora ndek ati aku, teratap. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan itu. Yaumil Hunain, saat perang Hunain itu ada sekelompok orang yang ikut perang di medan perang itu hanya dengan ujubnya. Banyak golongan yang masuk ikut perang itu ternyata dengan sifat ujub, tidak berguna, bermanfaat saat itu. Di dalam perang Hunain itu terjadi kacau balau itu. Sampai Rasulullah SAW mengangkat tangannya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Summa azzalallahu sakinatahu ala rusuli wa alal mu'minin. Allah menurunkan sakinah terhadap Rasulnya dan terhadap orang mukmin ya. Ini di dalam perang Hunain itu ya. Kalau di Gua Hira, ityaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana fa azzalallahu sakinatu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam taroha. Nah ini ayat-ayat yang menjelaskan sakinah, ketenangan saat menghadapi keguncangan batin karena masalah yang berat. Ketika di Hudaybiyah ya, orang kafir membuat syarat yang berat sampai orang-orang iman itu merasa menerima dengan berat syarat yang dilakukan orang kafir itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarin fa alima ma fi qulubihim fa azzala sakinata 'alaihim wa asabahum fatham qariba. Sungguh Allah ridha atas orang-orang iman terhadap orang iman. Ketika orang iman baiat padamu Muhammad di bawah pohon, Allah tahu apa yang berat yang dilakukan hati orang iman itu. Allah menurunkan sakinah, ketenangan atas orang-orang yang iman itu. Allah membalas dengan orang iman kemenangan yang gemilang itu. Sakinah turun, Allah menurunkan sakinah, kemenangan yang gemilang terhadap orang iman. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan Allah memberikan sakinah, ketenangan terhadap Rasul dan terhadap orang-orang yang iman itu. Ketika orang iman itu hatinya dengan guncang menghadapi sesuatu yang berat itu. Wa kana Syekh Islam Ibnu Taimiyah nggih. Syekh Islam Ibnu Taimiyah nukil ayat-ayat sing nerango sakinah, ketenangan. Idza staddat alaihi umur, ketika menghadapi sesuatu yang berat ya. Qara'a ayatas sakinah, lalu membaca ayat-ayat sakinah seperti ini. Walladzi azzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat itu dibaca ya, ayat-ayat yang mengandung sakinah itu dibaca ketika menghadapi sesuatu yang berat. Ini hati ini Ibnu Taimiyah itu lalu membaca ayat-ayat yang mengandung sakinah, ketenangan batin. Wasami tu yakulu fi waqi'atil azimah. Ibnu Qayyim, aku ya telah mendengar Ibnu Taimiyah
kejadian yang berat yang berlaku saat sakit, sampai lemah akalnya dengan membawa, dengan perang dengan ruh setan. Nah cara kene disatet, bahasa satet kene paham ta ora nggih? Wah yes pokoke menyakiti dengan ilmu hitam itu ya, pernah itu, yaitu satet nah bahasanya itu. Ketika Ibnu Taimiyah itu kena sakit seperti itu, perang melawan roh setan itu, jelas keadaan itu Ibnu Taimiyah dengan lemahnya, dan Ibnu Taimiyah dengan merasa berat. Qultu li aqaribi wa man khaulihi, aku mengatakan dengan kerabatku dan orang sekitarku, iqra'u ayatis sakinah, ketika terjadi itu bacalah ayat-ayat yang mengandung sakinah, ketenangan itu. Contohnya surat At-Taubah ayat 27, contohnya surat Taubat ayat 41, contohnya surat Al-Fatih ayat 4, contohnya surat Al-Fatih ayat 18, contohnya surat Al-Fatih ayat 26. Ayat-ayat itu di situ mengandung sakinah, ketenangan batin. Ibnu Qayyim cerita, waqad jaribtu ana aidon qira'ata hadi ayat inda idrobi qalbi bima yaridu alaihi. Ya aku ya tak coba kok. Tak coba temenan. Yaitu membaca ayat-ayat yang mengandung sakinah itu ketika hatiku guncang yang berlaku itu. Fara'aitu laha taksiron adiman fi sukunihi wa tamakninati. Kok tak rasakno iku ternyata membaca ayat-ayat sakinah itu punya hasil yang besar, membuat ketenangan dan ketentraman di dalam hatiku itu. Ini ayat-ayat sakinah yang mengandung sakinah itu membuat ketenangan batin. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi rasulnya atau orang-orang yang benar-benar iman, orang iman itu. Wa aslu sakinah, asli sakinah ketenangan itu sakinah ya at-tamakninatu wal waqaru, yaitu ketenangan batin dan keribawaan. Ati waqor itu kebaikan yang dilakukan dengan penuh kesantunan, akan menjadi orangku beribawa. Ketenangan yang menjadi keribawaan. Wasukunul ladzi yanjiluhu wa fi qalbi abdi, sakinah adalah sesuatu yang diturunkan Allah terhadap hati hamba inda itrobihi min syiddatil maqawihi, ketika hati itu goncang menghadapi sangat sesuatu yang sangat menakutkan itu. Walayan iju ba'da dzalika lima yaridu alaihi, dengan membaca ayat-ayat sakinah itu ternyata bisa hilang sesuatu yang bisa mengguncangkan hati sangat takut. Wa yujibu lahu ziyadatal iman wa quwwatul yakin wasibat, akan menjadi kuatnya iman dan kuatnya yakin dan keteguhan itu. As-sakinah, ketenangan batin. Ternyata sumber kebahagiaan itu ketenangan batin. Jiwane batin tenang, tangguh itu ya. Ora ana perkara cilik walah wis gegere por, wis bingunge por, ora. Tangguh, tenang. Itu Allah menurunkan sakinah, ketenangan terhadap rasulnya dan orang-orang yang iman. Ini sakinah engko bariku mutmainnah ya, iki lagi sakinah dhisik. Ini sakinah diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini
Itu ketika perang Khandaq yaitu yang memang melelahkan selama 45 hari Rasul dan sahabatnya itu di Khandaq parit itu menghadapi serangan terus menerus dari orang kafir itu ya. Sampai ketika Rasul itu di perang Khandaq itu badannya itu penuh lumpur, penuh tanah itu ya, penuh tanah. Orang Arab itu ahli syair ya, ahli syair. La hamalau la antama taitaina, tidak ada ham keraguan seandainya engkau ya Allah tidak memberi petunjuk aku, wala tasaddaqna seandainya engkau ya Allah tidak membenarkan aku, wala solaina seandainya engkau ya Allah tidak memberi keselamatan ya. Lah ini ketika itu perang Khandaq, perang yang berat sekali ya. Ahzab itu sekutu, Khandaq itu artinya parit, Ahzab adalah sekutu itu. Sampai Rasul sendiri turun dengan gawe parit ya. Nak cara kene gawe parit ya saiki ana apa alat-alat ngono ya. Dulu itu pakai alat-alat sing tradisional itu ya. Sampai Rasul itu wah berat sekali menghadapi itu. Intinya kita itu keadaan-keadaan sedih dan susah ini dengan membaca ayat-ayat sakinah itu, kesedihan kesusahan itu akan diganti kebahagiaan. Engko diterusno ndek surat bab mutmainnah iki, mutmainnah. Ning kabeh iku tergantung imane nggih. Ya, tergantung iman yang ada itu pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Wa fi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kutubil mutaqaddimah nih. Rasul itu sudah dijelaskan di kitab-kitab yang sudah datang sebelumnya ya. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah dijelaskan nanti ada Rasul yang namanya ini Ahmad. Ciri-ciri ini bagi orang yang punya kitab, yang melajari kitab itu faham seperti fahamnya ciri anak-anaknya itu. Oh iki yo ya. Itu nabi terakhir itu saudaramu keturunan dari Nabi Ismail. Ngono wis bareng Ismail ini wis ora gelem nampa niku. Oh iya. Padahal buktine aja yo cetok. Ini di dalam kitab-kitab yang dahulu sifat Rasul sudah dijelaskan, inni ba'isun nabiyan ummiyan. Sesungguhnya aku Allah akan mengangkat nabi yang ummi, itu Rasul Muhammad. Laisa bifatin, tidak punya kekerasan, wala goliden, tidak punya hati yang kaku, wala sukhatin fil aswaq, tidak banyak bicara keras di pasar-pasar itu. Orangnya santun yang dimaksud, lemah lembut. Wala mutajadzidina bil fus, tidak pernah berhias dengan ucapan keji. Wala qawalul lil khonat, tidak bicara yang rendah. As'aduhu likulli jamilin, aku meluruskan Rasul itu tiap-tiap kebaikan. Wa ahabbu lahu kulla khuluqin karimin, dan aku berikan Rasul itu akhlak yang mulia. Untuk kitab-kitab lama itu kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu orang-orangnya sudah paham. Oh iya. Summa at'alu sakinata libasahu lagi. Lalu aku Allah menjadikan sakinah, ketenangan itu merupakan pakaiannya itu. Rasul itu tenang jiwanya dan Rasul itu beribadah itu.
Barang siapa yang melihat Rasul secara spontanitas pasti akan takut. Inilah kewibawaan Rasul. Barang siapa yang kumpul dengan Rasul pasti merasa cinta 10 kalinya itu. Beribawa dan dicintai. Beribawa tapi orang yang kumpul sangat cinta 10 kalinya itu. Karena apa? Pakaian yang dipakai adalah sakinah, ketenangan dan keribawaan. Rasul yang terakhir namanya Ahmad. Ini dijelaskan. Wal birru syi'aruhu, kebaikan merupakan syiarnya, wa taqwa domiruhu, takwa sebagai isi hatinya. Wal hikmata makulatun, hikmah adalah ucapannya, wasitku wal fafa'u tabi'atu, kejujuran dan menepati janji adalah tabiatnya. Wal afu wal ma'rufu khuluquhu, memberi maaf dan berakhlak yang mulia adalah merupakan akhlaknya. Barang yang ma'ruf dia. Wal adlu sairatuhu, keadilan adalah perjalanannya. Wal haqqu syariatu, al haq benar itu syariatnya. Wal huda imamuhu, petunjuk adalah imannya. Wal islamu millatu, Islam sebagai agamana. Wa Ahmad ismuhu, Ahmad itu sebagai namanya. Nganti ciri-ciri Rasul Muhammad datang ku, oh iya bener aja niki ahli kitab wis mudeg iki sing ditunggu-tunggu iki. Lah piye sayange gene kok Nabi Ismail. Nah iki ndek gedek-gedek iku bagian kedrengkiane di situ. Tapi di sini yang menjadi mahalu syahid ya, contoh ini berpakaian ketenangan itu. Aku jadikan sakinah ketenangan itu merupakan libas pakaiannya itu. Jiwanya tenang dan beribawa. Ini Rasulullah. Ini sakinah ya, ketenangan batin itu. Ini saya lanjutkan masalah derajat sakinah ya. Ada 3 derajat sakinah. Wa amma sakinatul waqor, ketenangan yang menjadikan beribawa. Allati nazalaha na'tan li arbabiyah, yang menjadikan turunnya sakinah itu menjadi sifat bagi orang yang mendapatkan sakinah itu, keribawaan itu. Fa inna hadhiya untilka, sakinah keribawaan adalah merupakan lampu yang mancar, dari itulah ketenangan itu. Nah ini nanti dijelaskan justru yang paling akhir ini. Derajat yang pertama sakinatul khusu'i indal qiyamil khidmah, ketenangan saat khusuk, ketenangan khusuk ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusuk yang dilakukan itu menuju makom ihsan. Apa Pak? Itu makom yang paling tinggi di dalam agama itu. Lah piye kamu saat sholat itu benar-benar menteleng, hati menteleng itu apa ya? Menteleng hatimu itu, yang ada di depanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Menteleng itu gampang ya, bahasane Jawa itu gampang. Menteleng
saat sholat itu yang di hadapanmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakinah khusyuk ketika menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melakukan ibadah riayatan wa ta'dziman wa khuduron. Ini yang dimaksud apa ini? Sakinah khusyuk ketika menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridu bi al-waqaru wal khusyuk alladzi yahsilu li sahibil maqam ihsan. Keribawaan dan khusyuk yang bisa menghasilkan menuju makom ihsan, menjadikan orang itu menuju makom ihsan. Anta budawa ka'annaka tarahu. Kamu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah yang ada di depan itu. Cara kasare kowe ibadah itu hatimu menteleng, di hadapanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom ihsan. Makom ihsan. Fa ilam takun, jika kamu tidak, fa ilam takun tarohu, ketika kamu tidak melihat Allah, fa innallaha yaraka, ini tingkat di bawahmu, yakin sesungguhnya Allah itu selalu melihat kamu, tingkat muraqabah itu. Nah, itu selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana imanu mujibul lil khusyuk wa da'iyan ilaihi, ketika iman itu selalu menjadikan khusyuk dan mengajak khusyuk, ini qad aflahal mu'minun adalah orang-orang yang untung, yaitu orang-orang yang sholatnya dengan keadaan khusyuk. Ini diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang belum bisa khusyuk di dalam sholatnya dan belum khusyuk terhadap al-haq yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti khusyuk tunduk patuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surat Al-Hadid ya. Alam yakni lil ladzina amanu an tasa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum datang kepada orang-orang yang iman apa itu? Yaitu hatinya khusyuk untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam menjalankan sholat. Wa ma nazala minal haq, apakah belum datang hati orang-orang iman khusyuk terhadap apa yang diturunkan Allah, yaitu al-haq, Al-Quran itu. Arti khusyuk adalah tunduk patuh itu. Da'ahum min maqamin imani ila maqamil Islam. Menunjukkan ayat ini mengajak kepada mereka orang iman dari makom iman menuju makom ihsan, yakni amma analahum ayyusilu ila ihsan bil iman, menunjukkan mereka sampai ke tingkat makom ihsan itu disebabkan iman. Semakin sempurna imane, semakin menuju tingkatan ihsan ibadah yang dilakukan itu. Tergantung imane niki. Lagi tergantung imane. Halah salat yang dilakoni ya. Ini tidak hanya salat saja ya. Semua perintah Gusti Allah, apalagi ibadah mahdhoh, salat, puasa, ini benar-benar bisa membuahkan dari ibadah itu.
dari sholat benar-benar membuahkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini harus benar-benar bisa. Dari puasa bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dari mengeluarkan zakat bisa memberikan sifat bakhilnya. Dari ibadah haji bisa menghasilkan benar-benar bersih dari perbuatan fasiknya itu. Fasik itu apa Pak? Ngelakoni dosa gede. Nah, itu. Untuk menuju ke tingkatan ihsan itu akan membuahkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Wa tahqiqud dalika bi khusu'i dzikri lailati anjala ilahim, nyata dengan khusuk mereka itu ingatnya kepada Allah dan ingat apa yang diturunkan kepada Allah kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Dzikir itu bisa terjadi dzikrullah, hati selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir itu orangnya itu benar-benar memahami Al-Qur'an yang bisa menambah iman dan yakin itu. Riayatan dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju khusyuk ini secara syariatnya, syariate. Riayatan dengan menjaga hak-haknya secara dohir dan batin, itu dengan melakukan sholat sesuai syarat rukunnya dan adab-adabnya. Ilmu fikih ini penting loh. Ngaji fikih iku ayo ora mudeng iku nak kon ngaji yo wis sete meneni bareng sholat ya plekuduk buyar kabeh. Ayo ngono kudu ngaji ta. Walah ngono kok ngaji jiji tok maiso wae. Ini ilmu-ilmu dasar fikih mulai taharah sampai hubungan kehidupan kita sehari-hari harus paham itu. Riayatan dijaga, sing dimaksud dijaga ya reti syarat rukune. Agama syariat itu benar-benar dipahami, dijalankan. Dohir itu secara dohir syarat rukune adabe, batin adalah ketulusan dalam menjalankan ibadah. Wa ta'dziman, yang dimaksud apa takdim itu? Itu perintah Allah kita lakukan dengan takdziman. Sebesar orang itu mengagungkan Allah, itulah orang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu takdziman dalam menjalani perintah itu. Kamu ingat ya, makom sing paling apik ki apa? Buddha. Oh, kok Buddha Pak? Iya, Buddha itu orang yang tunduk patuh kepada tuane, tidak pernah nuntut apa-apa. Nah ini Buddha. Sampai Rasul sendiri itu abdun Buddha, abduhu wa rasuluh. Perintah dijalankan maksimal, tidak nuntut apa-apa. Itu Buddha. Takliman dengan menjalankan itu takliman. Padha karo diwehi surat bupati, wih tak tekani. Nah iki tak tekani. Sing wae wong nomor siji sak kudus kok wani takliman. Menjalankan kewajiban itu takliman, betul-betul dihormati, dihargai Allah Jalla wa'ala. Oh, aku maha yang agung, maha luhur, maka itu kita lakukan menghormati takziman perintahnya. Yang ketiga, wa huduron, dengan menjalankan ibadah tidak hanya sholat saja, itu selalu menghadirkan hati, hatinya selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati dzikir pada Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan kewajiban. Lagi nganti poso
Aja nganti ngomong sing elek, aja nganti ngeti apa-apa sing ora ana manfaate, bisa difokusno untuk ring kaapian. Karena hatinya itu, kita itu kadang puasa itu ibadah, hatinya fokus untuk kebaikan itu. Barang siapa yang puasanya tidak bisa meninggalkan hal yang dilarang agama, sampai Allah tidak butuh puasanya orang itu. Karena saat kita melakukan ibadah apapun, itu hati kita selalu menghadap Allah dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikire nduk kono iku. Dikire nduk kono iku. Karena menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Huduron, menghadirkan hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa ihdaru qalbi fiha musahidatul ma'bud, menghadirkan hati di dalam ibadah itu dengan menyaksikan yang disembah, yaitu Allah, ka'annahu yarahu, seakan-akan tahu di hadapanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah nak cara Jawane menteleng saat nglakoni ibadah karo Gusti Allah, menteleng karo Gusti Allah, seakan-akan Allah itu di hadapanmu. Iku dzikirnya. Hatinya ingat pada Allah, menteleng ya, hudurul qalbi, menteleng. Wa hadhi salasatu tasmiru lau sakinatul waqar, inilah riayatan menjaga hak-haknya ibadah zahir dan batin, takziman wa khuduron. Tiga-tiga inilah bisa membuahkan ketenangan dalam ibadah itu. Ketenangan dalam ibadah itu. Nah ini sakinah saat kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, namanya sakinatul khusyuk, ketenangan dalam kekhusyuan. Yang kedua, ijazah sakinah, okay. Ad-daratusani sakinatu indal muamalah. Ini hubungan sesama manusia, muamalah. Bi muhasabatin nafsi, dengan muhasabah jiwanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kata sahabat Umar bin Khattab itu, muhasabahlah kamu atas dirimu sebelum kamu nanti dihitung di hadapan Allah hari kiamat. Ini masih kesempatan kita muhasabah. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lupakanlah kebaikan itu. Ketika kamu dibuat baik orang lain, ingatlah kebaikan orang itu. Ketika kamu disakiti orang lain, lupakanlah. Tapi ketika kamu menyentuh orang lain, ingatlah itu. Ojo diwalik loh. Model manusia kan diwalik. Nah, ini muhasabah. Muhasabah. Kita hubungan sesama manusia dengan penuh muhasabah itu. Awalnya dengan pemberi maaf, khudil afa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin ya. Ambil pemaaf yang paling mudah, perintah yang baik yang mereka mampu, biarkanlah orang-orang yang jahil itu. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kita hubungan dengan sesama manusia itu berakhlak yang mulia. Ini sakinah, ketenangan ketika kita dalam muamalah sesama makhluk. Wa mulatifatul khuluq, dengan lembut, dengan halusnya itu. Nanti dijelaskan secara komplit. Wa muraqabatil haqi, dengan selalu muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala al-haq itu. Ini yang dilakukan ya untuk muamalah
allati bainahum wa bainallah iku melakukan ibadah mahdhah, muamalah antara manusia terhadap Allah, melakukan perintah-perintah ibadah dilakukan, wa bainahum wa baina khalqihi, muamalah antara sesama manusia, ya, sama manusia itu. Yang pertama dengan cara bagaimana muhasabatun nafsi, kita muamalah itu yang pertama yang kita harus lakukan dengan muhasabah dirinya itu, hatta ta'rifa malaha wa ma alaiha. Kalau sudah orang itu selalu muhasabah atas dirinya, akan kelihatan apa sing manfaat kanggo awake, apa sing mandorot kanggo awake, iku terlalu hasibu, dilihat terus. Pertama muhasabah masalah apa, akidah tauhid sing benar, jangan sampai dirusak. Yang kedua muhasabah perintah apa yang harus kita lakukan, larangan yang harus kita tinggalkan. Ini selalu muhasabah terus. Perkara sing iso manfaati awake, perkara sing iso mandoroti awake selalu menjadi perhatian penuh itu. Menjadi perhatian penuh muhasabah. Jadi wong aja jawil nggih. Jawil ku ngerti nggih? Jawil. Alah wis sangges kesamplok sithik ngetaki wong niku jawil itu. Wis wonge senengane nggih masalah nek cara kowe. Kumpul wong wong sing kaya ngono ku lho wis ra seneng. Jawur iku kene. Ra urung kowe dihapusi lha sing ngene iki. Ngene iki jawil itu. Nggih ha. Iku aja umur kaya alah wis ra kenalan ngene iki lho jawil. Kita harus bisa muhasabah apa yang lebih manfaat, apa yang mandorot, ini harus kita perhatikan itu. Jangan sampai membiarkan hak-hak ya sampai lepas, sampai wong urip kumpul karo menungso, ojo nganti kono-kono gene-gene lapo tah kok ngurusi ki lapo. Hak-hak kita jalankan dengan benar. Hak kita jalankan dengan benar, dengan lembut itu. Fa inna zakataha wa taharat wa inna zakata wa taharataha mauqufun ala muhasabatiha. Ini bersihnya jiwa, sucinya jiwa itu memang sesuai muhasabahnya itu. Dadi wong sing suci, wong bersih iku tergantung muhasabah. Wala tasku wala tadharu wala taslikul batatah illa bimuhasabatiha. Jiwa tidak akan bersih dan suci dan tidak akan baik kecuali orang itu gelem muhasabah itu. Wong jiwa menungso ngejake ku elek, ya iki sing dipahami, ngejake ku elek, menang-menangan karepe wala wis ngono iku. Lah iki perlu kita muhasabah, apa sing manfaat kanggone jiwane awake, apa sing mandorot kanggo awake, selalu menjadi perhatian. Semestine awake iku yang paling diperhatikan iku justru kelemahan dan kekurangannya itu. Iki menjadi perhatian khusus. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita melakukan kebaikan tidak merasa puas. Woi, aku iso ngene-ngene. Sebetulnya manusia itu nakis, kurang, menjalankan itu pasti kurang. Jangan merasa puas kamu menjalankan kebaikan di hadapan Allah. Sebetulnya merasa malu. Wong awake ora sempurna kok kondo, wah puas, lucu. Harus perhatian lagi terhadap kekurangan dan cacatnya jiwanya itu. Walik Pak, lah wong ku ayo lagi ngono wis ngene-ngene kok Pak. Ayo. Iku di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyadari seperti itu, kamu bisa baik itu sebetulnya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kamu itu. Nah wis to gunung entek semestine. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha wa wa'udu fadlil azim. Ini kesadaran yang harus kita ada. Kita bisa menjalani kebaikan, semuanya ini ternyata fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu. Iki kesadaran. Inilah
awake jebule ora iso apa-apa gitu. Pun ngisak nggih. Sing mriki dereng kok nggih ya. Lah ini nggih. Nggih. Kalau terusaken Pak, wis ambek ngantuk-ngantuk lah, ambek nyantai-nyantai lah niki. Sing penting niki awake wong urip ku ngono ya. Iya iku. Sakinah tak tunggu ngerti go mak kresek ngono. Aku sakinah entuk duit akeh, aku tenang seneng. Lah iki ya duit gathuk mantuk-mantuk. Rumah sakunah iku nek ora ndek duit sithik aku ngamuk bojoku tak iya iku. Ha iku jenenge sakinah ya nafsu iku ora sakinah iku hawa nafsu iku. Nantuk duit guyang-guyang ayo jajan ora entuk duit walah ngamuk ngalor gitu. Iku bukan sakinah itu. Nggih sagedipun pahami nggih. Ya ini sakinah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan guncangan hati menghadapi sesuatu yang ditakutkan itu. Menten yen benjing dipun lajengaken malih nggih masa asyakinah fi qalbi idza lam takun fihi wala sakinatalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.